Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudhilhu fala mudhillalah wa la yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat pimpinan Nahdlatul Ulama PAC Fatayat Kecamatan Gumelar, yang saya cintai, sahabat Fatayat dimanapun berada, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berjumpa bersama dalam acara Safari Ramadan PAC Nahdlatul Ulama Kecamatan Gumelar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita semua. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya hingga di hari yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat rahimakumullah, bicara tentang bulan Ramadan adalah suatu bulan yang sangat mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidatil syayatin." Artinya bahwa pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Makna dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan yang mulia ini memberikan banyak ganjaran atau memberikan banyak pahala kepada setiap orang atau pada setiap insan yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Sahabat Fatayat rahimakumullah, di dalam kata Ramadan terdapat 5 huruf yang apabila kita artikan mengandung makna yang sangat luar biasa, yaitu huruf Ro, Mim, Dod, Alif, dan Nun. Yang pertama Ro, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini memberikan rahmat dan kasih sayangnya, memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada setiap hamba yang mau menjalankan ibadah Ramadan di bulan mulia ini. Ganjaran dilipat gandakan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Maka dari itu, perbanyaklah kita untuk mengerjakan amal soleh. Perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran, di mana terdapat berlipat-lipat pahala yang bisa didapatkan dari ibadah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah huruf Ma atau maghfirah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan dosa kepada hamba-hamba yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Tidak hanya ibadah puasa yang bisa menghapus dosa-dosa, akan tetapi banyak amalan ibadah lain yang bisa menghapus dosa-dosa. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menjalankan sholat malam atau qiyamul lail di malam bulan Ramadan dengan penuh
keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya di masa lalu. Hadirin sahabat Fatayat rahimakumullah, bukan hanya tentang puasa dan bukan hanya tentang sholat malam yang dijalankan, akan tetapi ada suatu malam yang apabila mendapati malam tersebut, orang tersebut akan dihapus dosa-dosanya dan diijabah segala doa-doanya. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana apabila salah satu hamba atau seorang hamba mendapatinya, maka akan terijabah doa-doanya dan diampuni segala dosa-dosanya. Hadirin sahabat Fatayat rahimakumullah, maka di bulan yang mulia ini perbanyaklah kita bermunajat kepada Allah, perbanyaklah kita membaca istighfar agar kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah huruf dhad, dhamana. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada hamba-hamba yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, maka akan masuk ke dalam surganya Allah melewati sebuah pintu khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan dikhususkan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah huruf alif, amanah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada hamba-hamba yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Suatu riwayat atau suatu kisah yang dikisahkan oleh sahabat Nabi, beliau adalah Thalhah al-Ubaidillah. Beliau pernah bermimpi, dalam mimpinya bahwa ada dua orang yang masuk Islam. Salah satu orang tersebut pertama meninggal dalam keadaan mati syahid dan dia adalah seorang yang rajin beribadah. Kemudian yang kedua meninggal 1 tahun kemudian meninggal biasa-biasa dalam keadaan tertidur. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kok orang yang nomor 2 itu lebih cepat masuk surganya, lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang pertama?" Jawab Rasulullah adalah, "Ya sudah barang tentu, itu pasti karena orang yang kedua mendapati bulan Ramadan, sedangkan orang yang pertama meninggal belum memasuki bulan Ramadan. Bukankah orang yang kedua di dalam bulan Ramadan dia melaksanakan ibadah puasa? Bukankah di bulan Ramadan dia menjalankan ibadah lain seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran? Maka dari situlah orang tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah, betapa dahsyatnya bulan Ramadan. Maka marilah kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah agar kita mendapatkan hadiah, mendapatkan pahala terbaik terbanyak di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian yang kelima adalah huruf nun, nikmat. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beribu-ribu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Apabila kita menjalankan ibadah maka akan terasa nikmat, kita menuntut ilmu juga kita merasa nikmat, kita mencari nafkah juga merasa nikmat, dan banyak-banyak nikmat yang didapatkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka marilah kita selalu istiqomah untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan.
kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila haqqil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.